Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Allah Kristen sudah clear. Nah, kenapa saya beri tema saat ini dengan tema seperti itu? Karena banyak nada-nada miring ya dari orang-orang di luar Kristen. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ya bisa masuk surga sementara Allahnya aja masih bingung. Maksudnya Allahnya orang Kristen begitu. Nggak kelar-kelar. Padahal sudah sekian ribu tahun itu nggak kelar-kelar. Nah, kalau kita tanya sama mereka, maksudnya apa? Iya, Allahnya orang Kristen itu ada 3 katanya. Satu Allah, 3 pribadi. Terus kata mereka juga ya, pribadi satu beda dengan pribadi yang lainnya. Dan itu sangat bertentangan. Jadi yang satu, denominasi yang satu ya, menyerang denominasi yang lain. Yang satu menjelaskan mengenai pemahaman Allah tidak kelar-kelar, masih ngambang. Yang satu pun demikian. Lalu yang lebih heboh lagi, Allahnya orang Kristen itu bisa mati. Maksudnya Tuhan gitu. Kok bisa mati? Nah, inilah sesuatu yang apa ya? Yang perlu dijelaskan ya. Bahwa ya, yang berdebat seperti itu bukan Kristen. Itu adalah Katolik dan para penyembah Allah segitiga, Tritunggal. Kalau Kristen sudah clear, sudah sangat clear, ya. Sejak Perjanjian Lama pun sudah clear, apalagi diteguhkan, ya, dengan ditemukannya naskah Laut Mati, Perjanjian Baru. Sangat clear dan tidak ada satupun ayat-ayat yang bertentangan. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan adalah pemikiran para penyembah Tritunggal yang tidak memahami ayat-ayat Alkitab ada konteks waktunya. Kalau mereka beralasan, oh iya, kami hanya memahami kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu kan, kalau mereka bilang itu Injil katanya. Memalukan. Mereka tidak tahu kalau Injil itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin Injil diberitakan kepada Abraham? Ya kan? Kalau itu adalah buku dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang belum ditulis. Penulisnya aja belum lahir. Kenapa sudah diberitakan kepada Abraham? Itu membuktikan bahwa buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Melainkan kitab-kitab suci. Nah, kalau pemahaman mereka baru sebatas itu, ya, belum sampai kepada kisah para rasul, lalu surat-surat para rasul, ya, lalu sampai kepada kitab Wahyu, ya mereka belajarlah, baca itu, bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu.
Karena Yesus sendiri melalui Yeremia 31 ayat 33 juga mengatakan bahwa akan saya bacakan saja ya. Yeremia ya 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Nah itu. Bahwa Taurat fisik itu, ya, Taurat fisik itu akan dirubah menjadi Taurat iman. Ditulis dalam hati, batin. Nah, itulah perjanjian baru. Sebab itu firman Tuhan bukan hanya perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Jadi ada 66 kitab suci dalam Alkitab. Perjanjian lama 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab. Dan itu semuanya saling mendukung, tidak ada yang bertentangan. Sekali lagi, yang bertentangan adalah pemikiran para penyembah Allah segitiga. Nah itu, kenapa? Allahnya pribadi. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu roh. Allah itu esa. Tetapi para penyembah Tritunggal mengatakan Allah itu Tritunggal, Trinitas. Yang nggak ada di Alkitab. Nah, jika mereka beralasan bahwa mereka hanya mengakui keempat kitab itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, kenapa mereka tidak mengakui kitab-kitab yang diilhamkan oleh Yesus untuk ditulis oleh para muridnya, termasuk Paulus? Mereka lebih percaya kepada bapak-bapak gereja yang namanya tidak ada di Alkitab, tidak tercantum. Ya, yang tidak jelas kehidupannya. Yang tahunnya juga, tahun kelahirannya juga 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi. Mereka lebih percaya itu. Aneh kan? Aneh. Bapak-bapak gereja. Kalau tidak ada bapak-bapak gereja, tidak mungkin Alkitab dikanonkan. Pakai nih. Yang menciptakan si bapak gereja itu adalah Yesus, tahu. Jangankan baru mengkanonkan Alkitab. Bapak gereja aja diciptakan oleh Yesus. Lebih meninggikan bapak gereja. Yang kehidupannya nggak jelas. Tuh apalagi tuh yang sekarang tuh lagi viral tuh. Ada, udahlah, malas saya bicaranya tuh. Yang lagi viral tuh di Inggris tuh. Pikir aja sendiri lah, cari aja sendiri. Nanti saya dibilang fitnah lagi. Ya kan? Nah itu. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Itu. Bagi orang Kristen sudah selesai. Yang belum selesai itu bagi penyembah Allah segitiga. Bagi Kristen, ya, yang pertama, Allah dan Tuhan yang esa. Malaki 2 ayat 15.
Markus 12 ayat 29. Ya, Tuhan itu esa. Ya, Yudas 1 ayat 25. Yohanes 5 ayat 44. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Cari hormat yang datang itu dari Allah yang esa, bukan dari Allah yang Tritunggal. Ini ayatnya. Ya, yang pertama itu ya, Allah dan Tuhan yang esa. Sudah selesai. Yang kedua, satu Allah, satu Tuhan. Malaki 2 ayat 10. Galatia 3 ayat 20. Yakobus 2 ayat 19. Ya. Satu Allah. Ya. Saya bacakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Satu Allah. Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Satu Allah, yaitu Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu klunya. Tuhan itu Yesus Kristus. Tuhan itu Allah. Allah itu Yesus Kristus. Nah, yang dimaksud oleh Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Paulus itu latar belakangnya adalah beragama Yahudi. Dan agama Yahudi menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah, jadi dengan demikian dulu itu ya, kalau menyebut Yahweh itu Bapa. Nah, setelah Yahweh dibentuk ya, jadi manusia, ya, Paulus lalu bangkit dan naik ke surga, ya. Paulus ya, yang tadinya penyembah Yahweh, ya, itu lalu merubahnya. Sekarang kan dia penyembah Yesus. Nah, sebutan Bapa itu untuk Yesus. Begini aja nggak ngerti. Jadi yang dimaksud Paulus, Bapa itu adalah Yesus. Karena Tuhan itu adalah Allah. Ngerti? Ini yang ngotot ini. Itu Allah itu Bapa. Gitu ya. Bapa itu Allah. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti karena tidak membaca Alkitab dengan benar. Tidak dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus itu bukan Roh Kudus. Yesus Kristus itu pribadi kedua. Roh Kudus itu pribadi ketiga. Allah itu satu, bukan tiga. Allah pribadi-pribadi. Allah itu roh. Nah, itu yang kedua ya. Satu Allah, satu Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, Tuhan pasti Allah. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi ayatnya. Satu Tuhan, satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya kan, namanya Yesus Kristus kan? Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Allah kita. Masih bingung kan mengenai Tuhan dan Allah kan? Nah, sebelum saya berlanjut, saya jelaskan lagi lah ya mengenai Tuhan dan Allah. Allah itu
ya, yang duduk di atas surga, yang disembah, yang roh itu, Yesus Kristus itu namanya. Yohanes 1 ayat 1, firman. Firman itu adalah Allah. Allah yang berkarya, firman itu kan, Allah yang, dia kan firman itu kan mencipta, Yohanes 1 ayat 3, dan lalu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman, ya, yang berkarya lalu mencipta, lalu menjadi manusia. Firman itu yang adalah Allah, dia yang berkarya. Firman itu yang berkarya, itulah yang disebut Tuhan. Ngerti? Oke? Jadi Tuhan itu Allah. Clear. Yesus pun meneguhkannya dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Tuhan Allah kita. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Bukan pribadi. Ya. Allah adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Nih saya bacakan ya supaya ini ayatnya jelas sekali nih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Apalagi? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, Tuhan roh Allah. Jadi roh Allah adalah roh Tuhan. Sama. Satu. Itu yang berapa? Yang keempat. Yang kelima. Satu. Oh, tadi keempat ya. Oh iya keempat. Sekarang yang kelima. Satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Ayat 13. Roh Tuhan, roh Allah adalah satu roh. Yaitu. Lalu yang keenam. Punya nama Yesus. Baik Allah yang duduk di tata sorga yang disembah maupun Tuhan Allah yang berkarya, ya, itu punya nama. Namanya Yesus. Allah namanya Yesus, Tuhan namanya Yesus. Yudas 1 ayat 25. Jadi Allah itu namanya Yesus, Tuhan itu namanya Yesus. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. 4 kali ya, dalam roh dia berkarya, dan sekali dalam fisik manusia itu. Nah, jadi manusia itu juga bisa dikatakan Tuhan. Karena itu adalah Allah yang berkarya, dari roh menjadi fisik. Yang ketujuh, yang awal, yang akhir, Alfa Omega. Wahyu 21 ayat 6, Kolose 1 ayat 17, Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Tuhan Allah adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa Omega. Itu Yesus. Bukan muncul tiba-tiba. Jadi kalau untuk Kristen itu sudah clear. Tuhan Allah, ya, namanya Yesus, sudah clear. Satu. Tuhan Allah itu satu.
Tuhan Allah itu roh. Tuhan Allah itu maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Allah. Bagi Kristen selesai. Yang belum selesai siapa? Yaitu penyembah Allah segitiga. Kalau dalam diskusi, apalagi dalam debat-debat, muter-muter pribadinya tuh. Muter-muter Tritunggal tuh. Nah, jadi untuk para penganut di luar Kristen ya, sudah jelas ini kan, bahwa bagi Kristen Allahnya sudah selesai. Maksudnya selesai itu tidak dibahas-bahas lagi, tidak ada pemahaman yang lain, tidak. Allah satu, itu Allahnya Kristen. Allah itu roh, Allahnya Kristen roh, bukan fisik. Ya, Allah Kristen maha hadir. Ya, Allah Kristen punya namanya Yesus Kristus. Selesai. Nah, yang belum selesai itu penyembah Allah segitiga. Nah, yang pertama, Bapa, itu nggak selesai. Ya karena memang tidak ada di Alkitab. Bapa yang dimaksud di sini oleh Yesus itu adalah Bapa kiasannya yang ada di sorga. Tetapi oleh mereka dikatakan, oh, Bapa ini pribadi satu. Wah, makanya muter-muter. Begitu ditanya kebingungan. Itu yang pertama ya. Yang belum selesai. Yang kedua, Allah segitiga. Itu belum kelar. Sampai sekarang berapa ribu tahun. Ya nggak akan bisa kelar. Tidak ada ayat Alkitab sama sekali tentang Allah segitiga. Nggak ada tuh. Allah Tritunggal, ini yang ketiga. Tidak ada dukungan ayat Alkitab sama sekali tentang Allah Tritunggal. Tidak ada. Yang keempat, Bapak Yahweh. Nggak ada dukungannya sama sekali ayat Alkitabnya, Bapak Yahweh. Lalu yang kelima, Allah lain milik keyakinan lain. Sesama sekali tidak punya nama. Juga tidak sesuai dengan Allah yang ada di Alkitab. Nah, kita lihat siapa yang belum clear. Kalau Allahnya Kristen, selesai. Jadi Tuhan dan Allah. Siapa yang belum? Ya kan? Allah Kristen satu. Allahnya Kristen roh. Allahnya Kristen maha hadir. Allahnya Kristen punya nama. Namanya Yesus Kristus. Allahnya Kristen Alfa Omega. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagi Kristen, jelaskan ini kepada mereka. Bagi kita sudah selesai. Bagi mereka, ya silakan. Jadi yang berdebat-debat, yang ribut-ribut, nah itu bukan Kristen itu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.